Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-9 dari kajian rutin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, membahas kutaib yang berjudul Ahadits Ashr Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq, Ahkamun wa Adab, atau hadis-hadis tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hukum-hukum dan hari-hari tasyrik, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, tepatnya di 3 pertemuan sebelumnya, telah dibahas beberapa hadis mengenai kurban, yaitu tentang anjuran dan keutamaan berkurban, kemudian juga beberapa hukum tentang hewan kurban, juga tentang cacat yang menyebabkan tidak sahnya hewan kurban. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas masalah lainnya mengenai kurban, yaitu tentang beberapa permasalahan berkenaan dengan hewan kurban. Penulis berkata, Ba'dul masail al-muta'alliqati bil udhiyah. Beberapa permasalahan mengenai hewan kurban atau mengenai berkurban. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan domba putih bertanduk. Zabahahuma biyadih. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara. Seraya sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala masaila tata'allaqu bil udhiyah. Hadis ini merupakan dalil tentang beberapa permasalahan mengenai hewan kurban atau mengenai ibadah kurban. Nujizu ahamha fi ma yali. Kami, yaitu penulis, akan menyebutkan beberapa poin penting mengenai hukum-hukum atau masalah-masalah tersebut. Yang pertama, annal asla fil udhiyati annaha masyru'atun fi haqqil ahya. Pada dasarnya, ibadah kurban adalah syariat bagi orang yang masih hidup. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yudhahuna an anfusihim wa ahlihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berkurban untuk mereka sendiri dan keluarga mereka. Wa amma takhsisuha bil amwat dunal ahya kama yaf'aluhu ba'dun nas fala asla lahu. Adapun mengkhususkan ibadah kurban atas nama mayit untuk orang yang sudah meninggal tanpa orang yang masih hidup, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, maka itu tidak ada dasarnya. Illa in kanat wasiyah fa innaha tunaffad. Kecuali ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal tersebut dilakukan karena ada wasiat. Maka jika ada wasiat, harus dilaksanakan. Was sunnah an yudhhiyal insanu an nafsihi wa ahli baitihi. Yang sunnah adalah seseorang berkurban untuk dirinya dan anggota keluarganya. Wa yusyriku ma'ahu man syaa minal amwati fi thawabiha.
dan mengikut sertakan dalam pahala ibadah kurban tersebut, ya, siapa saja yang ia inginkan dari orang-orang yang telah meninggal. Wa fadlullahi wasi'. Ya. Dan keutamaan Allah itu adalah luas. Jadi, di poin pertama ini, penulis menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya ibadah kurban adalah hak atau disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka berkurban, ya, untuk mereka sendiri dan keluarga mereka. Adapun mengkhususkan berkurban atas nama mayit, ya, dengan tidak menyertakan orang hidup, yaitu bukan orang yang masih hidup, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, maka itu tidak ada asalnya, ya, tidak ada dasarnya, kecuali jika si mayit tersebut berwasiat kepada orang yang masih hidup, ya, sebelum mayit tersebut meninggal, agar berkurban atas namanya, ya, berwasiat seperti itu, maka itu harus dilaksanakan. Nah, namun apabila seorang yang masih hidup, nah, itu ingin berkurban dan mengikut sertakan siapa saja dari keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, maka itu diperbolehkan. Kemudian poin yang kedua dari faidah hadis ini adalah bagaimana dijelaskan oleh penulis, anna dzakara fil udhiyati afdal minal untha, bahwa berkurban dengan hewan yang jantan itu lebih utama daripada yang betina. Penulis menjelaskan, di anna sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba gibas yang jantan. Wa li anna lahmahu atyabu, dan juga karena daging yang jantan itu lebih baik. Ma'a jawazi tadhiyati bil untha bil ijma'. Ya, meskipun begitu, ya, tetap boleh berkurban dengan yang betina berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Jadi poin yang nomor 2 menjelaskan bahwa berkurban dengan hewan yang jantan lebih utama daripada hewan yang betina, meskipun hewan berkurban dengan yang betina tetap diperbolehkan. Poin yang ketiga yang diambil dari hadis ini adalah istihbabut tadhiyati bil aqran. Dianjurkan untuk berkurban dengan yang bertanduk, hewan yang bertanduk. Wa annahu afdal minal ajum, dan itu lebih baik daripada berkurban dengan yang tidak punya tanduk. Wa huwa ma la qarnalah. Ma'a jawaz tadhiyati bil ajum ittifaqan. Meskipun begitu, tetap berkurban dengan yang tidak punya tanduk, ya, itu tetap diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa ma la qarna lahu. Ya, ajum itu adalah hewan ternak yang tidak punya tanduk. Ya, jadi di poin ketiga ini dianjurkan untuk berkurban dengan yang punya tanduk, dan ini juga sudah sedikit dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa jika hewan tersebut, ya, tanduknya pecah, ya, atau patah, ya, maka tetap sah, ya, meskipun sebagian mengatakan hukumnya makruh. Ya. Jadi diutamakan yang mempunyai tanduk. Kemudian poin keempat yang diambil dari hadis tadi adalah masyru'iyatu istihsanil udhiyah sifatan wa launan. Itu disyariatkan untuk memilih hewan kurban yang paling bagus, baik dari segi kriteria maupun dari segi warna. Wa dzalika bi an takuna saminatan hasanah. Yaitu kriterianya adalah memilih yang gemuk dan juga bagus. Wa ahsanuha al-amlah. Dan yang paling bagus, ya, yang paling baik, yang paling bagus adalah al-amlah. Apa yang dimaksud dengan al-amlah? Penulis menjelaskan al-muradu bihi al-abyadul khalis al-bayad, yaitu hewan yang berwarna putih semuanya. Putih disebut dengan al-amlah, putih semuanya. Au ma bayaduhu aktsar min sawadihi, atau hewan ternak yang warna putihnya, ya, warna bulu
warna bulunya lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Mengapa demikian? Jadi anjurkan memilih yang putih atau yang mayoritas bulunya itu lebih banyak yang putih daripada yang hitamnya. Hal itu kata penulis, wa hadza min ta'dhimi sya'airillah ta'ala. Dan ini adalah sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Ta'zimul budni min ta'zimi sya'airillah. Maka mengagungkan, ya, memuliakan atau memilih yang besar, ya, dari unta-unta itu bagian dari pengagungan atau sikap ta'zim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna ta'zim di sini, ya. Al-istismanu wal istihsanu wal isti'zamu, yaitu memilih yang paling gemuk, memilih yang paling baik, dan memilih yang paling besar, atau yang paling mulia. Seperti itu. Kemudian faedah kelima yang diambil dari hadis yang dibacakan tadi adalah istihbabu an yatawalla al-insanu dzabha udhiyatihi biyadihi in kana yuhsinu dzabh. Dianjurkan seseorang yang berkurban, ya, melakukan sendiri penyembelihan hewan kurbannya dengan tangannya sendiri apabila ia mampu atau bisa untuk menyembelih. Li'anna dzabha qurbah, karena menyembelih itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari, mengajarkan atau memerintahkan kepada anaknya agar menyembelih, ya, hewan kurban. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, amara Abu Musa banatahu an yudhhina bi aidihinna. Abu Musa al-Asy'ari pernah memerintahkan anak perempuannya agar menyembelih hewan kurban dengan tangan mereka sendiri. Ya. Jadi yang dianjurkan adalah seorang yang berkurban menyembelih dengan tangannya sendiri jika mampu, karena hal itu adalah qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata penulis, fa in lam yuhsin istanaba musliman aliman bi syurutiz dzabh. Namun jika ia tidak bisa atau tidak mampu untuk menyembelih, hendaknya ia wakilkan penyembelihan kepada seorang muslim yang mengetahui syarat-syarat menyembelih. Wa hadara dzabhaha wa hadara dzabhaha, dan hendaknya ia melihat dan menyaksikan penyembelihan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istanaba Aliyan fi dzabhi ma baqiya min budnihi fi hajjatil wada'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Ali radhiyallahu anhu, ya, dari pada sisa hewan atau unta-unta beliau yang disembelih olehnya pada haji wada. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan beliau menyembelih 36 ekor unta dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya sendiri. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi tahapan yang afdol dalam menyembelih hewan kurban adalah pertama, jika ia mampu, maka hendaknya ia lakukan sendiri dengan tangannya. Ya. Kemudian apabila ia tidak mampu, tidak bisa, hendaknya ia wakilkan kepada seorang yang mengetahui hukum-hukum atau syarat-syarat menyembelih dan disaksikan penyembelihan tersebut. Oleh karena itu, ya, sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan berkurban di tempat lain. Ya, tidak dianjurkan berkurban di tempat lain, karena ibadah kurban itu bukan sedekah, ya, bukan ibadah sedekah kepada fuqara, tapi
kurban itu adalah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara iraqatud dhima atau dengan menumpahkan darah, dengan menyembelih. Ya. Bahkan ini lebih mulia daripada sedekah dengan uang. Kemudian faidah keenam yang bisa diambil dari hadis yang dibacakan tadi adalah anna man arada an yudhhiya bi'adadin fal afdalu dhabha fi yaumil 'id. Apabila seorang ingin berkurban dengan hewan yang banyak atau lebih dari satu, maka diutamakan disembelih semuanya di hari raya, ya, pada hari Nahr atau tanggal 10 Dzulhijjah, di hari raya Idul Adha. Wat tafriqu fi ayyamin nahr jaizun. Meskipun menyembelihnya di hari-hari tasyrik atau di hari-hari nahr itu diperbolehkan. Ya, dipisah-pisah, misalkan seorang berkurban dengan 3 ekor kambing, ya. Kambing pertama disembelih di hari raya di tanggal 10, kemudian yang kambing yang kedua disembelih di tanggal 11, tanggal 12 dan seterusnya sampai tanggal 13, itu juga boleh. Wa fi naf'un lil masakin, dan di dalamnya terdapat manfaat bagi orang-orang miskin. Wa yastamiru adh-dhabhu ila ghurubi syamsi min al-yawm ats-tsalits 'ashar ala rajih min qawli ahli al-'ilmi. Dan waktu menyembelih itu berlanjut sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah, atau sebelum tenggelamnya matahari, ya, pada tanggal 13 Dzulhijjah yang merupakan hari terakhir dari hari-hari tasyrik, ya, berdasarkan pendapat terkuat dari 2 pendapat ahli ilmu, 2 pendapat ulama. Ya, jadi kalau seorang memiliki lebih dari 1 ekor hewan kurban, maka yang paling utama ia sembelih semuanya di hari raya. Nah, meskipun demikian tetap boleh untuk memisah-misahkannya di hari-hari tasyrik, ya. Di tanggal 11, 12 atau sampai 13 sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah yang merupakan hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Kemudian faidah yang ketujuh yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah masyru'iyatut tasmiyah wat takbir 'inda dzabhil udhiyah. Disyariatkan untuk menyebut nama Allah, membaca basmalah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Fayaqulu bismillahi wallahu akbar. Sehingga ya ketika menyembelih ya katakan, ya baca bismillah Allahu akbar dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Amma tasmiyah fawajibah. Adapun membaca basmalah, menyebut nama Allah bismillah, itu hukumnya wajib. Wa amma takbir fa mustahab. Ya. Adapun mengucapkan Allahu akbar, maka hukumnya sunnah, ya, dianjurkan saja. Jadi membaca bismillah itu wajib, sedangkan bertakbir Allahu akbar ketika menyembelih maka itu hukumnya sunnah. Wa la yusannu ziyadatu ala dzalika li'adami wurudihi, dan tidak disunnahkan menambah dari zikir tadi, yaitu dari membaca basmalah dan takbir, karena tidak ada dalilnya. Illa du'a bil qabul, kecuali doa, ya, doa agar ibadah kurban tersebut diterima. Ya. Wala tushra'us salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawdhi', dan tidak disyariatkan untuk bersalat kepada Nabi pada kondisi ini, li'annahu ghairu la'iqin fi hadzal maqam, karena dalam kondisi ini mengucapkan salat atas Nabi itu tidak tepat, tidak layak, ya, kondisinya. Jadi di poin ketujuh ini, ya, disyariatkan untuk membaca basmalah dan hukumnya wajib, juga bertakbir yang hukumnya sunnah ketika menyembelih, dan tidak disunnahkan untuk menambah dari 2 ucapan tersebut, yaitu basmalah dan takbir, karena tidak ada dalilnya kecuali, ya, doa agar diterima ibadah kurban tersebut. Wala budda an takuna tasmiyatu 'inda dzabhi. Dan membaca basmalah itu harus dilakukan ketika menyembelih. Falau waqa'a fasilun tawilun 'adaha. Jika terjadi jeda, ya, yang panjang, maka ia harus
mengulangi basmalah tersebut. Misalkan bismillah, kemudian 10 menit kemudian atau bahkan setengah jam kemudian ia sembelih, maka ia harus mengulangi lagi membaca basmalah. Illa idza kana al-faslu li tahiyati dzabihati wa akhdhi sikin, kecuali jika jeda tersebut antara basmalah dan menyembelih itu untuk mempersiapkan sembelihan dan mengambil pisau atau golok untuk menyembelih. Wal mu'tabaru an takuna tasmiyatu ala ma arada dzabhuhu. Patokannya dan yang dianggap adalah hendaknya basmalah itu diperuntukkan bagi hewan kurban yang ingin disembelih, ya, yang ingin disembelih. Jadi misalkan ada dua kambing, maka bismillah yang satu ini untuk kambing yang pertama, bismillah yang kedua untuk kambing yang kedua. Falau samma ala syatin thumma tarakaha ila ghairiha 'adat tasmiyah. Maka kalau ia sahibul kurban ini membaca basmalah pada hewan yang pertama, kemudian hewan itu ia tinggalkan, ya, menuju ke hewan yang lainnya, maka ia harus mengulang membaca basmalah untuk hewan kurban yang pertama tadi. Wa amma taghyiru ala fala yu'athiru 'ala tasmiyah. Adapun mengganti alat untuk menyembelih maka tidak berpengaruh pada membaca basmalah, ya. Artinya tidak perlu membaca basmalah lagi jika misalkan mengganti pisau, ya, seperti itu. Nah, jadi iktibarnya atau patokannya, jadi bismillah itu, ya, khusus untuk satu ekor. Jika berpindah ke hewan yang lain, maka ia harus mengulangi misalkan ke hewan yang pertama tadi. Nah, demikian 7 poin faidah dari hadis tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemampuan agar bisa berkurban, dan semoga kaum muslimin dimudahkan berkurban pada tahun ini meskipun dalam kondisi seperti ini. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma taqabbal ta'atana, ya Allah, terimalah ketaatan kami, wa tajawaz an taqsirina, ampunilah kekurangan atau kelalaian kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah, karunikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Allahumma ajib du'aana, ya Allah, kabulkanlah doa kami, wa haqqiq raja'ana, ya Allah, wujudkanlah harapan kami. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada nabi kita Muhammad. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.